Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salman Afif dari jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perbankan syariah. Bagaimana ceritanya sih perbankan syariah di Indonesia? Awal mulanya apa hal-hal yang mendukung atau undang-undang yang mendukung, peraturan yang mendukung di negeri ini tentang perbankan syariah dan bagaimana perbandingannya pada perbankan syariah dan bank konvensional pada umumnya. Ini pokok pembahasan kita pada siang hari ini. Yang pertama kita akan membahas tentang bagaimana sejarah perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Yang kedua, apa sih yang digunakan prinsip-prinsip dan akad dalam perbankan syariah. Kemudian yang ketiga adalah perbandingan dan tantangan dari perbankan syariah itu sendiri. Nah, ini untuk sejarahnya. Perbankan syariah di Indonesia itu mulai ada pada tahun 1980-an. Nah, pada saat itu masih menjadi lembaga keuangan syariah, lembaga keuangan yang menerapkan prinsip-prinsip syariah. Kemudian hari pada tahun 1991 itu mulailah berdiri yang namanya Bank Muamalat Indonesia yang menjadi bank syariah pertama di Indonesia. Itu menjadi titik baliknya pada tahun 1991. Nah, kemudian terjadilah krisis moneter, hyperinflasi terjadi pada saat itu pada tahun 1998. Bank Syariah atau Bank Muamalat Indonesia itu menjadi salah satu atau satu-satunya bank yang stand out, yang tidak kolaps seperti bank-bank lain. Karena perbedaannya adalah karena Bank Muamalat ini menerapkan sistem ekonomi syariah yang akan saya jelaskan. Kenapa sih dia bisa bertahan pada krisis moneter seperti bank-bank konvensional lain yang kolaps. Nah, karena melihat fenomena itu, maka dibuatlah eh, Undang-Undang Nomor 10 tahun 98. Kemudian juga dibuat undang-undang baru tentang penyebaran dan pengawasan dan bagaimana juga pengelolaan perbankan syariah pada Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008. Nah, pada saat itu mulai dari adanya undang-undang tersebut, maka mulailah bermunculan bank-bank syariah lainnya di Indonesia. Tidak hanya bank muamalat, ada juga bank-bank BTPN syariah dan bank-bank swasta syariah lainnya. Mulai dari sejak itu. Nah, kemudian fenomena itu juga terjadi pada bank BUMN lain, bank bank-bank negara seperti BNI Syariah, BRI Syariah, Mandiri Syariah dan sebagainya. Nah, yang pada kemudian hari tahun 2021 dibuatlah satu keputusan untuk membuat satu bank umum syariah yang baru dari merger tiga bank syariah tadi. Nah, mergernya Bank BNI Syariah, Mandiri Syariah dan BRI Syariah itu dibuat satu bank yang namanya Bank Syariah Indonesia. Itu menjadi bank negara, bank umum syariah yang hasil dari merger tiga bank tadi. Nah, kenapa sih eh, bank syariah itu tetap eksis eksis ketika terjadi krisis moneter pada tahun 1998. Nah, ini karena prinsip yang diterapkan pada perbankan syariah. Prinsipnya apa aja sih? Prinsipnya pada pertama menghindari riba atau bunga. Nah, yang ini sangat kental pada ekonomi konvensional yang dimana bunga itu menjadi salah satu instrumen ekonomi yang sangat berpengaruh. Jadi bagaimana kita akan berinvestasi, bagaimana kita akan menabung, bagaimana pertumbuhan ekonomi itu ditentukan oleh bunga. Tidak demikian pada bank syariah. Maka karena bank syariah sangat menghindari yang namanya riba atau bunga karena ini juga diatur dalam Al-Qur'an dan hadis wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Kata Allah, Allah tuh menghalalkan untuk berdagang, tapi Allah mengharamkan untuk riba. Karena apa? Karena riba adalah satu hal penambahan nilai atau ketika kita punya aset 10 misalnya, dengan adanya bunga ini maka aset kita akan bertambah secara otomatis. Nah, itu yang dihindari oleh Islam dan tidak boleh ada dalam prinsip perbankan syariah. Makanya menghindari riba adalah menjadi prinsip pertama. Nah, kemudian setelah menghindari riba, kita harus menghindari goror. Nah, perbankan syariah harus menghindari goror atau ketidakpastian. Ketidakpastian akan seperti apa? Ketidakpastian misal seperti, oh, apabila aku membeli ini, harapannya akan menjadi naik 10 kali lipat pada kemudian hari. Itu kan tidak pasti. Nah, ini yang dihindari pada prinsip perbankan syariah. Artinya apa? Yang sudah ditetapkan pada bank syariah itu semuanya berdasarkan hasil analisis, hasil dari bagaimana kita mempelajari ekonomi itu sendiri dan lain sebagainya, sehingga tidak ada yang namanya kita menebak-nebak atau terjadinya gharar tadi atau ketidakpastian. Kemudian selain riba dan gharar itu bank syariah atau
prinsip ekonomi syariah juga harus menghindari maisir. Maisir itu adalah judi atau spekulasi berlebihan. Nah, judi yang paling modern zaman sekarang adalah jual beli mata uang. Ketika dolar itu naik dan rupiah itu turun, kita eh, membeli mata uang tersebut. Ketika dolar itu turun dan rupiah naik, kita membeli membeli dolar. Nah, ketika ketika sebaliknya, maka kita akan melepas dolar tersebut. Nah, itu adalah judi yang paling judi yang paling modern pada zaman saat ini. Nah, itu harus dihindari oleh bank-bank syariah karena prinsip ekonomi syariah tidak membolehkan untuk melakukan hal tersebut. Kemudian, prinsip yang paling luas adalah prinsip keadilan dan transparansi. Kenapa? Karena ketika kita menabung di bank syariah itu harus menjamin keamanan seluruh nasabahnya. Kita eh, bagaimana nasabah itu tidak overthinking mungkin bahasanya. Jadi bagaimana keadilan itu diterapkan. Keadilan seperti contohnya misal kita punya uang, eh, kita punya modal dan bank syariah punya usaha. Kita menanamkan bank syariah dengan akad eh, murabahah atau akad ya mudharabah. Nah, jadi ketika nanti hasilnya untung, itu akan kembali 60% keuntungan itu untuk kita dan 40% itu untuk bank yang mengelola usaha. Nah, itu sudah adil dari segi akad. Kemudian transparansi apabila terjadi satu kerugian maka harus dijelaskan seperti ini seperti ini seperti ini dan sebaliknya. Apabila mengalami suatu keuntungan maka harus ada transparansinya. Jadi eh, yang membedakan dari bank konvensional adalah dari segi transparansi ini biasanya. Oke. Nah, untuk akad, nah tadi sempat saya singgung juga terkait akad di bank syariah. Akadnya ada empat, yang biasa, yang umumnya diterapkan pada bank syariah. Yang pertama adalah akad jual beli. Nah, ini yang paling umum dan paling sering kita temui pada perbankan syariah di Indonesia. Akad jual beli itu adalah murabahah seperti istisna, salam, dan lain sebagainya. Nah, selain dari akad jual beli, ada akad namanya bagi hasil. Biasanya kalau eh, di perbankan syariah, ketika kita buka rekening, itu nanti ada dua pilihannya. Ada wadiah dan ada mudorobah. Mudorobah adalah ketika dia bagi hasil untuk hasil usaha dan musyarakah adalah ketika kita meminjamkan barangnya atau meminjamkan pinjaman modalnya. Nah, ini untuk akad bagi hasil. Kemudian akad jasa. Akad jasa adalah ijarah dan IMTB atau ijarah mutoyah bitamnik. Nah, kemudian ada akad sosial, ada qard, ada rahn, seperti asuransi misalnya, ada bantuan dana dana filantropi yang lebih dikenal orang pada zaman sekarang ini, zaman modern ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana perbandingannya. Nah, kemudian kita akan membandingkan sedikit ya, perbedaan perbankan syariah dan bank konvensional. Pertama dari sistem keuntungan. Nah, ketika di syariah atau di perbankan syariah, itu dia menerapkan bagi hasil biasanya. Seperti akad sebelumnya tadi, akad bagi hasil. Dan di mana akad bagi hasil ini atau nisbah itu didapatkan dari margin jual beli dengan akad yang tadi kita bahas seperti akad murabahah, akad ijarah dan lain sebagainya. Nah, akad bagi hasilnya kan seperti apa? Akad bagi hasil ketika misal eh, seorang nasabah mempunyai uang 60 juta atau 50 juta dan itu akan dikelola oleh bank untuk sebuah usaha. Kemudian dari dari 50 juta tadi dapat keuntungan 20 juta. Nah, jadi dari 20 juta tersebut 60% untuk si si punya si punya modal atau nasabah tadi dan 40% untuk bank sebagai pengelola usahanya. Nah, itu akad bagi hasil. Beda dengan konvensional. Bank konvensional biasanya menggunakan riba sebagai sumber pendapatan utamanya. Nah, jadi keuntungan keuntungan yang didapatkan oleh bank konvensional itu menggunakan bunga. Kenapa bunga ini berbahaya? Karena sudah dijelaskan seperti tadi, bunga itu atau yang bisa kita kenal sebagai riba adalah dana yang eh, mengandung gharar, mengandung ketidakpastian juga mengandung maisir. Makanya berbahaya untuk kita terapkan di perbankan konvensional dan tidak akan boleh. Nah, kemudian hubungan bank dan nasabah.
Untuk dari bank syariah itu hubungannya biasanya dalam bentuk kemitraan. Kemitraan seperti misal dia nasabah itu sebagai pemilik modal atau bahkan si nasabah juga pengelola usaha. Jadi dia meminjam modal dari bank syariah, kemudian si nasabah tersebut dia mengelola usahanya. Atau misal penjual dan pembeli. Aku mau beli motor, tapi aku nggak bisa beli langsung ke dealer. Eh, Umumnya orang akan menggunakan leasing atau kredit secara umum ya. Nah, tapi ketika kita hubungan dengan bank syariah, itu adalah hubungan dengan penjual pembeli. Misal harga motor itu normalnya kalau kita beli langsung dari dealer adalah 30 juta, tapi kalau kita beli dari bank konvensional, bank syariah, itu dari banknya nanti beli ke dealernya dengan harga 30 juta, kemudian dijual ke kita dengan harga 32 juta dengan akad. Nah, itu yang membedakannya adalah dengan akadnya. Artinya apa? Ada kepastian dari segi jumlah yang kita bayarkan kepada bank syariah. Nah, itu hubungan hubungan bank dan nasabah itu sebagai pemilik modal, pengelola atau pembeli atau penjual dan pembeli atau bisa pemberi sewa atau penyewanya. Nah, berbeda dengan konvensional, biasanya debitur dan kreditur. Nah, apa yang membedakannya? Biasanya debitur dan kreditur itu bersifat hierarkis. Eh, kita kita debitur atau kita seorang debitur atau kita seorang kreditur itu biasanya bersifat hierarkis. Nah, kemudian dari segi pengelolaan dana. Pengelolaan dana dari bank syariah, dana hanya diinvestasikan pada sektor yang halal dan sesuai pada prinsip syariah. Jadi ketika bank syariah itu akan menyalurkan dananya ke sektor-sektor, itu harus ada analisisnya dulu. Apakah perusahaan tersebut memenuhi syarat untuk investasi sesuai dengan ajaran Islam, tidak mengandung hal-hal yang haram seperti misal daging babi atau alkohol dan sebagainya. Nah, itu harus di sortir terlebih dahulu untuk dana investasi yang akan disalurkan itu tersebut. Nah, biasanya dengan berbeda dengan konvensional, konvensional dia tidak melihat dari latar belakang apa usaha tersebut, tapi dia hanya melihat dari bagaimana kesehatan keuangan pada perusahaan tersebut. Nah, jadi walaupun perusahaan itu memproduksi alkohol misalnya, itu tidak masalah dari segi konvensional. Nah, kemudian kita bahas tentang prinsip operasional. Prinsip operasional ini ketika di bank syariah itu berlandaskan hadis, berlandaskan dengan Al-Quran, berlandaskan dengan ijma dan fatwa dari ulama. Mengapa demikian? Karena kita sepakat bahwa fikih itu adalah menyesuaikan. Jadi walaupun sudah ada landasan dari Al-Quran dan hadis, itu bisa terus kita sesuaikan. Nah, ini yang menjadi landasan utama dari perbankan syariah di seluruh dunia ya, termasuk di Indonesia. Nah, kemudian berbeda dengan konvensional, dia berdasarkan hukum nasional dan internasional. Jadi walaupun itu ada riba, ada bunga, di dalamnya ada ketidakpastian, selagi itu tidak melanggar hukum, itu tidak masalah. Nah, kemudian dari segi pengawasan, biasanya di yang membedakannya adalah di syariah itu ada Dewan Pengawas Syariah. Bank Syariah juga diawasi oleh OJK, Bank Syariah juga diawasi oleh Bank Indonesia, tapi yang membedakannya adalah dengan adanya Dewan Pengawas Syariah. Nah, berbeda dengan konvensional biasanya dia hanya diawasi oleh OJK melalui Dewan Komisarisnya aja. Nah, yang terakhir adalah perbandingan kita bandingkan dari ketahanan risiko. Yang pertama, Syariah itu memiliki risk sharing atau oh begini nih ke sharing risiko sharing rasionya sehingga lebih stabil saat krisis dan rasio kegagalan atau distance to default itu bisa lebih rendah. Berbeda dengan konvensional yang dimana risiko itu ditanggung oleh debitur, bank tetap menagih bunga tetap. Nah, jadi itu yang membedakan dari perbankan syariah dan perbankan konvensional dari segi pengelolaan dan lain sebagainya. Nah, kita bahas tentang bagaimana sih tantangan utama perbankan syariah. Nah, sayangnya, dari 4 akad yang sudah kita bahas sebelumnya, itu masih terlalu menjerumus pada dominasi akad murabahah. Artinya apa? Tidak inovasi yang ada di perbankan syariah itu masih masih cukup kurang. Ini harus ditingkatkan hari demi hari. Karena apa? Karena akad-akad yang ada di dalam Islam itu sangat banyak, cukup banyak. Tidak hanya akad murabahah atau jual beli saja. Artinya dikhawatirkan bank syariah itu hanya menduplikat dari akad-akad yang ada di bank konvensional tanpa ada inovasi sesuai dengan prinsip syariah. Nah, ini yang pertama.
di, yang dimana kalau kita lihat dari portofolionya itu bisa mencapai 70 sampai 75% dari akad murabahah aja. Sedangkan kita tadi bahas ada 4 akad yang dimana ada sub-sub akadnya itu sangat banyak tapi tidak bisa dimaksimalkan secara penuh oleh bank perbankan syariah di Indonesia utamanya. Nah, kemudian adanya rendahnya literasi dan persepsi publik. Ketika masyarakat itu mengira bank syariah itu sama seperti bank konvensional. Kenapa? Karena ya ketika kita lihat apa yang ditawarkan bank syariah juga sama kok seperti bank konvensional yang membedakan hanya akad. Nah, itu tidak bisa kita nafikan karena itu adalah benar karena kurangnya akad-akad yang ditawarkan oleh inovasi atau yang ditawarkan oleh perbankan syariah tadi. Nah, kemudian eh, masih cukup rendah dari tingkat inklusi keuangan syariah. Jadi literasi keuangan syariah itu masih sangat terbatas dan itu masih harus kita perbaiki ke depannya. Kemudian tantangan yang ketiga adalah kualitas SDM yang belum memadai. Karena ketika yang terjadi sekarang adalah kekurangan tenaga profesional yang menguasai syariah dan manajemen perbankan. Nah, ada orang yang mengerti tentang syariah, tapi dia tidak mengerti tentang manajemen perbankan. Pun ada orang yang mengerti keduanya, tapi itu sangat minim. Nah, itu yang harus kita tingkatkan bagaimana dari segi kualitas SDM yang ada di Indonesia untuk menjalankan perbankan syariah yang ada di Indonesia itu sendiri. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.